Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah rahimakumullah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di pekan pertama Sabtu di bulan Juni yang bertepatan dengan tanggal 24 atau 25 Syawal ya. Kita sudah berada di ujung bulan Syawal. Kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walaupun pandemi corona belum sepenuhnya berlalu, tapi insyaallah ya semakin membaik. Saya beberapa hari lalu sempat ketemu wawancara dengan ngobrol ya dengan salah satu direktur rumah sakit Ummi ya di Kota Bogor, Pak Ustaz Najamuddin ya. Biasanya atau Ummi, rumah sakit Ummi itu menyiapkan 50 bed untuk pasien COVID ini ya. Dan belakangan cuma terisi 17 ya. Dimana sebelumnya nggak muat ya, jadi 50 bed itu kadang sebelumnya itu nggak nampung, banyak yang nggak kebagian ya. Nah sekarang alhamdulillah kata beliau cuma terisi 17 bed, artinya sepertiga ya, jadi hanya sepertiga, 2/3 sudah tidak terpakai lagi. Nah ini kabar gembira bagi kita, tentu saja wabah ini segera menurun dan kemudian insyaallah segera berlalu seiring dengan kesadaran kita menjaga protokol kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita, juga mungkin saking udah banyaknya yang kena itu ya sehingga sudah terbentuk dalam dirinya imunitas. Jangan juga mungkin ada efek vaksin juga ya sebagian, sehingga semuanya akan berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah, sampai waktu Isya sebagaimana yang diumumkan di WhatsApp barangkali kita akan lanjutkan kajian Sirat Nabawiyah, lanjutkan karena ini adalah serial. Walaupun sempat terjeda waktu Ramadan dengan kajian yang insertnya sisipan. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan yang ke-25 ada 26 kalau tidak salah. Saya sempat cek rekamannya di YouTube kita ya, insyaallah kita bahas tentang perang Khandaq atau perang Ahzab ya, perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi tahun kelima di bulan Syawal. Nah, jadi perang Ahzab itu jamaah di bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Jadi habis Lebaran langsung perang. Demikian judulnya ya. Jadi habis Lebaran ya, Idul Fitri, bulan Syawal ya, kaum muslimin segera harus menghadapi pasukan Ahzab ya, pasukan sekutu, di mana jumlah pasukan Ahzab itu tidak kurang dari 10.000 tentara ya, jumlah kaum muslimin. Sekali lagi jumlah kaum muslimin ya, bukan tentara, jumlah kaum muslimin tidak lebih dari 3.000. Jadi 10.000 ya akan membantai ya 3.000 kaum muslimin. Nah dengan izin Allah, dengan strategi kaum muslimin tentu saja menggunakan parit atas usul Salman Al-Farisi, pernah kita bahas. Setelah dikepung selama sebulan, akhirnya ya para pengepung ini kehabisan bekal dan kelelahan ya. Maka singkat cerita akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan Madinah Al-Munawwarah dengan tangan hampa ya, gatot gagal total ya, tidak mendapatkan apa-apa ya. Ketika mereka pulang meninggalkan Madinah Al-Munawwarah setelah menghabiskan semua perbekalan mereka selama sebulan, maka kata Rasulnya, al-ana nakhzuhum. Nah, sekarang gantian kita yang
akan menyerang mereka. Ya. Jadi kalau selama ini mereka yang menyerang kaum muslimin, nah sekarang kata Rasul, al-ana naghzuhum, sekarang kita yang melakukan ekspansi. Ya. Maka kita sudah selesaikan serial hidup Nabi ini, ya, trilogi kemenangan, Badar, Uhud, Khandaq. Ya, dalam buku saya rangkum ini dengan kalimat trilogi kemenangan. Ya. Nah setelah ini kita akan bahas trilogi penaklukan. Nah, di mana kaum muslimin mulai ekspansi. Tidak hanya cukup di dalam Madinah Al-Munawwarah. Kalau 3 perang sebelumnya kaum muslimin diserang, Badar, Uhud, Khandaq, diserang, tapi selanjutnya mereka akan melakukan penaklukan yang terangkum dalam 3 peristiwa besar, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nabi datang dari Madinah menuju ke Mekah, pengen umroh tapi kemudian tertahan di Hudaybiyah. Nanti kita akan ceritakan. Yang kedua adalah perang Khaybar. 1.600 kaum muslimin datang dari Madinah menuju ke Khaybar untuk menaklukkan Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga adalah perang Mu'tah. 3.000 tentara kaum muslimin menuju ke Romawi, ke Syam, dan bertemulah pasukan Romawi, 200.000 pasukan Romawi di Mu'tah. Maka terjadilah perang Mu'tah. Nah, ini saya sebut dengan trilogi penaklukan, perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, dan perang Mu'tah. Terakhir nanti ada trilogi pembebasan. Trilogi pembebasan diawali dengan pembebasan Makkah, Fathu Makkah, kemudian dilanjutkan dengan Hunain dan Taif, dan kemudian perang terakhir yang diikuti oleh Rasul adalah perang At-Tabuk tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab sampai bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Dan itulah perang terakhir yang diikuti oleh Rasul, yaitu perang Tabuk. Beres, setelah itu ada 2 peristiwa besar lagi, Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Selesai wafatnya Rasulullah, rampung kurikulum sirat nabawiyah. Setelah itu kita UAS, ujian akhir semester. Kan materi udah selesai ya. Tinggal ujian ya. Yang lulus dapat kebuli ya. Oke. Nah, ini materi kita yang ke depan akan kita bahas, walaupun di sela-sela peristiwa-peristiwa besar tadi jamaah ada beberapa peristiwa kecil yang harus kita bahas juga. Supaya kisahnya nyambung. Nah, malam hari ini sebelum kita bahas perjanjian Hudaybiyah sebagai trilogi pertama dari serial penaklukan di masa Rasulullah SAW, kita akan bahas beberapa peristiwa penting usai perang Khandaq ini penting untuk kita bahas. Saya sudah merangkum paling tidak ada 4 peristiwa penting yang cukup penting untuk kita bahas sebelum kita menguraikan perjanjian Hudaybiyah. Pertama adalah menumpas Bani Quraidah. Saya sengaja gunakan kalimat ini supaya lebih galak begitu kira-kira karena memang menumpas karena pengkhianatan mereka. Yang kedua adalah perang Bani Mustaliq. Yang ketiga adalah zawajun Nabi, pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, ini juga sengaja diangkat. Kemudian yang terakhir peristiwa Haditsul Ifki, berita hoax, di mana keluarga Rasul SAW khususnya Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dan fitnahnya nggak ada nanggung. Bunda Aisyah itu difitnah berzina, difitnah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal dengan bukti yang sangat kuat, saksinya banyak, sehingga rumah tangga Rasul sempat diguncang masalah hampir sebulan lamanya sebelum kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Nah, kita akan bahas 4 peristiwa ini dan nanti lihat sikonnya, kalau tidak cukup sekali pertemuan 2 kali pertemuan supaya tidak buru-buru. Kita awali dari perang melawan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini jamaah
salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Jadi jelang Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah Al-Munawwarah, dari Mekah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Yahudi setelah mereka diusir dari berbagai wilayah, sepeninggal Nabi Sulaiman, terus sampai kemudian masa Asril Qudat, masa para hakim, sampai kemudian diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi ini terpencar ke berbagai wilayah, diusir dari satu dinasti ke dinasti yang lainnya, dimulai dari Babilonia, kemudian sempat dijajah oleh Persia, sempat dikuasai oleh Yunani. Bahkan dalam jajahan bangsa Yunani, orang-orang Yahudi ini begitu mengenaskan, hampir mereka dijadikan budak. Bahasa Ibrani itu dilarang, kitab suci mereka harus ditranslate ke bahasa Yunani. Kemudian mereka sempat juga berada dalam kekuasaan Persia, kemudian mereka juga sempat berada dalam jajahan kekuasaan bangsa Romawi. Jadi ketika Nabi Isa lahir dan kemudian menjadi nabi, orang Yahudi ini berada dalam kekuasaan orang-orang Romawi. Nah, di mana ketika Romawi berkuasa, Al-Quds, tanah suci Palestina itu berada dalam kekuasaan orang Romawi yang beragama Nasrani. Nah, Yahudi pun diusir dari negeri tersebut ke berbagai wilayah. Sebagian orang Yahudi ini melarikan diri ke Madinah. Nah, mengapa ke Madinah? Ada ini penjelasan agak penting. Dari kitab suci yang mereka baca, kitab Taurat dan seterusnya, mereka mendapatkan informasi bahwa akan ada al-mau'ud, sosok yang dijanjikan. Al-mau'ud, mereka menyebut al-mau'ud, sayatil mau'ud, demikian istilah mereka. Akan datang nabi akhir zaman yang dijanjikan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan muncul di sebuah wilayah bainal aswadain, di antara wilayah itu terletak di antara dua gunung tinggi, dua gunung hitam, al-aswad, wa bainahuma nakhla, dan di antara dua bukit ini ada nakhla, ada kebun kurma, kebun kurma. Setelah mereka melakukan penjelajahan ke sana kemari, dan karakter wilayah ini sangat mirip dengan Madinah, maka mereka berbondong-bondong datang ke Madinah dan menguasai wilayah Madinah ini, menjajah wilayah Madinah ini. Walaupun mereka tidak berhasil mengusir penduduk Madinah sebagaimana mereka mengusir penduduk Palestina dari negerinya, tapi mereka yang menguasai, baik dari aspek ekonomi, politik atau yang lainnya, dengan cara mengadu domba penduduk Madinah. Maka kita kenal ada perang namanya perang Bu'ath antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ini dua penduduk Madinah, dua kabilah terbesar di Madinah, namanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Itu diadu domba, supaya mereka bertikai terus, dan begitulah rumus penjajahan jemaah, divide et impera. Pecah belahlah rakyatnya, maka Anda akan bisa menguasai. Dan itu yang dilakukan Belanda dulu ketika menjajah Indonesia, diadu domba kita supaya kita tidak kuat. Ini juga pelajaran bagi kita, agar kita tidak terpancing emosi, tidak terpancing adu domba. Sebab semakin kita diadu domba, kita akan semakin lemah, dan saat itulah kemudian orang lain bisa menjajah kita. Ini teori Yahudi dari dulu. Singkat cerita, mereka bisa menguasai Madinah ini. Nabi masih berada di Mekah. Ada 3 kabilah Yahudi di Madinah ini, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Ketika Nabi datang, Nabi tahu karakter orang Yahudi ini, maka Nabi segera mengikat mereka dalam piagam Madinah, perjanjian Madinah, Mitsaq al-Madinah. Namun lama kelamaan karakter mereka ini muncul, berkhianat satu-satu. Pertama berkhianat Bani Qainuqa. Mereka ingin mengadu domba kaum muslimin, melecehkan seorang wanita, oleh Nabi dieksekusi. Makanya ekstrimnya penyelesaian dengan orang-orang Yahudi itu bukan lewat diplomasi, bukan lewat perjanjian. Sebab kalau lewat perjanjian pasti mereka berkhianat. Solusinya gimana? Ya perangi gitu. Ini bahasa provokatifnya begitu kira-kira. Sebab kalau diplomasi udah selesai.
mulai dari deklarasi Balfour di Palestina, kemudian dilanjutkan dengan yang tahun 67 ya, tahun 47, 48 itu kan perjanjian demi perjanjian dilaksanakan kaum muslimin, dan seiring dengan itu mereka berkhianat dan sambil mengambil tanah Palestina. Ya, kalau tahun 1947-48 wilayah Palestina itu dibagi 55-45, 55 untuk Zionis Israel ya, Yahudi, 45 untuk Palestina, rakyat Palestina. Sekarang udah berubah. Ya, untuk rakyat Palestina paling 20%. 80 udah berada dalam kekuasaan ya, Zionis, dan mereka tidak akan berhenti sampai seluruh wilayah yang terletak antara Sungai Efrat dan Sungai Nil itu berada dalam kekuasaan mereka masing-masing. Jadi jangan kira kalau Palestina itu kita kasih mereka akan diam, enggak ya, karena target mereka bukan hanya Palestina, tapi juga Mesir sebagian, bagian utara Arab Saudi masuk, hampir seluruh wilayah Syam, Irak ya, itu berada dalam target kekuasaan mereka. Setelah perang Uhud berkhianat Bani Nadir, diusir oleh Rasul ke Khaybar. Nah, nanti ada lanjutannya perang Khaybar. Nah, pada perang Khandaq ini berkhianat Bani Quraizah. Ini udah ya, berkhianat Bani Quraizah. Ini yang terakhir. Ini adalah Yahudi terakhir di Madinah. Ada satu lagi nanti di Khaybar. Nanti kita akan lanjutkan ya. Bagaimana pengkhianatan mereka? Mereka berkoalisi dengan pasukan Ahzab, pasukan sekutu, dan berniat membuka benteng mereka untuk mempersilahkan pasukan sekutu menyerbu Madinah. Ini pengkhianatan yang sangat fatal. Ya, pengkhianatan yang sangat berbahaya ya, untuk waktu itu. Makanya setelah perang selesai dan dikisahkan ya, baginda Rasul waktu itu ba'da zuhur ya, setelah melaksanakan sholat zuhur, Nabi pergi ke rumah istrinya Ummu Salamah. Nah, saya mungkin pernah ceritakan rumah Ummu Salamah ini jamaah, dulunya itu rumah milik istri Nabi Zainab binti Khuzaimah, paling gede dibanding dengan rumah istri-istri Nabi yang lainnya. Ada pendopo, ada teras di depannya, tempat para sahabat Nabi kongko begitulah ya, ngopi-ngopi lah kalau bahasa Sundanya ya. Jadi paling depan. Nah, jadi kalau ini mihrab ya, mihrab Madinah, Masjid Nabawi, dan di sini rumahnya Aisyah, kamarnya Aisyah yang berbatasan langsung dengan Raudhah hari ini ya. Di seberang sana sedikit ada rumah Saudah binti Zam'ah. Nah, rumah Zainab binti Khuzaimah ini di depan. Di depan lagi, paling depan. Jadi sejajar dengan mihrab Rasulullah SAW, bahkan agak ke depan. Itu paling gede. Ketika Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia setelah 7 tahun menikah dengan Rasulullah, maka rumah itu diberikan kepada Ummu Salamah. Jadilah rumah tersebut milik Ummu Salamah. Usai perang Khandaq ini, ketika pasti bahwa pasukan Ahzab, pasukan sekutu sudah kabur semua, Nabi sejenak ya, ingin istirahat, qailulah ba'da zuhur di rumah istrinya Ummu Salamah ini. Disaksikan berdasarkan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha yang memang rumahnya berdekatan ya. Kita bayangin kira-kira dia ngintip begitu, kira-kira ya, ngintip ya, ketika Nabi masuk ke rumah Ummu Salamah ini ya, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang awalnya disangka Aisyah, Hatib bin Abi Balta'ah. Ini seorang sahabat Nabi yang tampan gitu ya, yang pernah diutus oleh baginda Rasul ketemu dengan raja utusan Rasulullah SAW ya. Dan maaf, bukan Hatib bin Abi Balta'ah, Dihya bin Khalifah ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Sosok ini pernah diutus oleh Rasul ke Romawi, ketemu dengan Heraklius, seorang yang sangat rupawan ya. Ternyata bukan dia, tapi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini kalau ketemu Rasul sering sekali menyerupakan diri dengan sahabat Nabi ini, namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Kalau Hatib bin Abi Balta'ah ini yang diutus oleh Rasul ke Mesir ya, ketemu dengan Raja Muqawqis. Nanti kita akan ceritakan satu-satu kisah tentang utusan Nabi ini. Nah, dia menyerupakan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ya, dan ternyata bukan beliau tapi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ya, belum saatnya istirahat. Ya, jadi jangan bersantai-santai dulu.
urusan dengan Bani Quraizah itu belum beres. Mereka berkhianat dan jangan biarkan berlama-lama, segera selesaikan. Maka Nabi segera bangkit dari rebahannya dan kemudian segera mengumpulkan beberapa orang sahabat Nabi dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi berkata kepada pasukan kecil pendahulu ini, kata Rasul ba'da zuhur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asr illa fi Bani Quraizah. Kata Rasul, kalian berangkat pasukan kecil ini lebih dulu, nanti saya menyusul. Kata Rasul, berangkat duluan, dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ingat, man kana sami'an, barang siapa yang mendengar muti'an dan taat, fala yusalliyanna al-'asr illa fi Bani Quraizah. Berangkatlah kalian dan ingat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah, di lokasi. Nah ini sabda Nabi ini menimbulkan perselisihan, perbedaan di kalangan para sahabat ketika mereka berangkat. Berangkatlah pasukan ini lebih dulu dari Rasulullah, dan di suatu tempat, jadi perjalanan antara dari pusat kota Madinah menuju pinggiran Madinah bagian selatan, tempat Yahudi Bani Quraizah ini bercokol, benteng mereka di pinggiran bagian selatan, mereka istirahat. Mereka istirahat karena butuh setengah hari perjalanan. Mungkin kalau mereka berangkat jam 2, mungkin jam 3, jam 4 mereka istirahat 2 jam perjalanan. Kata yang satunya, udah masuk waktu asar. Karena mereka berangkat habis zuhur dan tiba di perjalanan waktu asar. Kata yang lain, kita sholat dulu. Jangan. Dengar, ingat kata Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di sono. Kata yang lainnya, kalau kita nggak sholat sekarang di rest area ini, di tempat istirahat ini, pasti telat. Perjalanan masih panjang, pasti keburu maghrib. Pecahlah, maksudnya bukan pecah, terjadilah perbedaan pendapat di tengah pasukan ini. Sebagian ngotot apa kata Rasul. Kata Rasul, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Yang satunya melihat realita, melihat realita, sudah masuk waktu asar, kalau nggak sholat nggak keburu di sana. Kira-kira jamaah milih yang mana? Sholat di sini, di tengah jalan ini, di rest area ini, dan sangat memungkinkan mereka sedang istirahat, atau ntar sesuai dengan pesan Rasul. Maka dalam mazhab jamaah ada yang tekstual, apa kata Rasul, pokoknya apa kata Rasul deh, kan? Memang teksnya begitu. Tapi ada yang sifatnya qasidi, maksud dibalik teks. Mereka yang mengatakan sholat di sini, di lokasi ini, mengapa? Karena Nabi itu berpesan kepada kita, ayo buruan berangkat supaya bisa sholat asar di sono. Kalau nggak keburu ya di sini, pasti nggak keburu. Ini pendapat mazhab qasidi, di balik teks, semangat di balik teks itu. Bahkan termasuk masalah isbal itu terjadi perbedaan. Jelas sekali sabda Rasul mengatakan bahwa ma asfala minal ka'baini atau kama sallallahu finnar, pakaian yang melebihi mata kaki itu di neraka. Yang bagian tekstual jelas mengharamkan, kan? Pakaian melebihi mata kaki itu haram, jelas hadisnya. Tapi yang lain mengatakan enggak, tradisi bangsa Arab itu, kalau pakaian yang melebihi mata kaki itu sombong. Jadi kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Ini mazhab Hanafi. Jadi masalah memahami teks. Demikian juga dengan para sahabat. Singkat cerita, sebagian sholat di rest area, sebagian sholat di lokasi. Dan yang sholat di Bani Quraizah itu telat. Bahkan ada yang sholatnya itu jelang isya, udah mau azan isya baru sholat asar, karena terlambat. Yang menariknya ketika hal ini disampaikan kepada baginda Rasul, Nabi tersenyum dan tidak ada yang disalahkan kedua golongan tersebut. Artinya boleh beristihad sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Yang penting kan sholat. Yang masalahnya kalau nggak sholat, ini masalahnya sesuai dengan istihad kita masing-masing. Karena itu Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat, belum mengatakan sangat mungkin dalam
ibadah syariah, dalam ibadah kita terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat, baik karena pemahaman seseorang itu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, atau mungkin kata beliau disebabkan oleh perbedaan waktu dan tempat. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Toh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri punya dua mazhab, qaulul qadim wa qaulul jadid. Pendapat lama ketika beliau berada di Baghdad dan pendapat baru ketika beliau berada di Mesir. Padahal sosoknya satu, tapi pendapatnya berubah. Jadi satu pendapat ketika sebelumnya beliau mengatakan boleh bertalbiyah ketika berada di dalam Masjidil Haram. Ini pendapat beliau ketika al-qaulul qadim, berada di Baghdad dulu. Tapi ketika beliau berada di Mesir diubah. Bertalbiyah dalam haji atau umrah tidak boleh lagi kalau sudah masuk Masjidil Haram. Itu hanya boleh di luar saja. Nah, jadi itu satu orang Imam Asy-Syafi'i pun dia mengubah pendapatnya. Saya kira kita juga demikian, harus bijak memahami perbedaan pendapat ini, apalagi yang jelas bagian dari khilafiyah. Masalah isbal, masalah kunut subuh, masalah jenggot itu jelas sunnahnya. Tapi apakah sunnah atau wajib? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Jadi pelajaran terpenting dari ini. Maka berangkatlah kaum muslimin dan kemudian Nabi kemudian menyusul. Dikepunglah Bani Quraisyah ini, jarakumullah, karena mereka tinggal di benteng. Pimpinan mereka Ka'ab bin Asad namanya, ketakutan dan memberikan 3 opsi kepada masyarakatnya atau orang-orangnya. Pertama, menyerah. Kedua, bunuh diri. Atau yang ketiga, perang, melakukan perlawanan. Nah, dari 3 opsi ini tidak ada yang diterima oleh masyarakatnya. Dan untuk diketahui bahwa orang-orang Yahudi ini jamaah punya 2 karakter yang lekat sekali dengan diri mereka. Pertama adalah suka berkhianat. Khanullah, khanur rasul. Mengkhianati Allah, mengkhianati utusan-utusan Allah, para rasul. Yang kedua, mereka ini jabban, penakut. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka masuk ke Palestina pada waktu itu, mereka mengatakan apa? Enggak mau. Fa inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya itu ada orang-orang yang jabbar. Jabbar itu perkasa, pemberani. Nah, lawannya adalah jabban, itu penakut. Izhab anta warbuka qatila inna hauna qaidun. Wahai Musa, pergilah Anda dengan Tuhanmu, berperanglah. Kami duduk di sini nunggu sambil ngopi-ngopi. Jadi karakter orang Yahudi itu begitu, penakut. Jadi kalau kita berani, mereka tidak akan bisa berkutik apa-apa. Cuman masalahnya mereka yang ketiga licik. Jadi orang-orang Yahudi ini sangat-sangat licik. Jadi bukan hanya manusia yang diliciki, tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada mereka tidak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Apa kata mereka? Baik, mereka memang tidak nangkap ikan di hari Sabtu, tapi Jumat sore masang jaring dan Ahad pagi diambil, sama juga. Orang Yahudi itu Pak diakalin. Jadi peraturan Allah aja diakalin. Memang Jumat nggak ngambil ikan, tapi Jumat sore masang jaring tuh di pantai, dipasang dan kemudian Ahad pagi diambil. Jadi Sabtu itu ikannya memang banyak. Ini syariat Allah saja diakalin oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, baik, singkat cerita, akhirnya baginda Rasul mengutus Sa'ad bin Mu'adz yang waktu itu masih luka parah, kena anak panah di lengannya waktu perang Khandaq sebelumnya, dan meminta Sa'ad bin Mu'adz ini untuk memutuskan perkara Bani Quraisyah. Kata Nabi, Anda ya Sa'ad, Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan kabilah Aus. Kan ada, kalau Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah, kalau Aus itu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Aus ini, kabilah Aus ini dulu sangat dekat dengan Bani Quraisyah sebelum Islam datang ke Madinah. Jadi mereka temanan lah begitu, teman bisnis khususnya. Kata Rasul, Anda sebagai orang yang pernah sangat dekat gitu kan, tahu karakter mereka. Nah, jadi Nabi mengutus orang yang sangat tahu karakter mereka, yaitu diantaranya Sa'ad bin Mu'adz. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz dan kemudian berdiskusi, melakukan diplomasi dengan mereka. Namun akhirnya
setelah melihat hal demikian ya, memperhatikan tindakan-tindakan mereka sebelumnya, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memutuskan untuk mengeksekusi mereka. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, tidak ada ampun lagi. Saya kenal baik, saya kenal persis mereka selama ini dan karakter mereka, kata Sa'ad bin Mu'adz, dan diputuskan akhirnya mereka dieksekusi. Riwayat mengatakan ada yang 700, ada yang mengatakan 800 ya, orang Yahudi pada waktu itu ya dibunuh pada hari itu juga atas pengkhianatan mereka dan tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tak berselang sebulan kemudian ya, Sa'ad bin Mu'adz ini karena lukanya yang sangat parah, darah terus mengalir, akhirnya dia meninggal dunia. Ya, dia syahid. Dan terkenal sekali ya bagaimana Nabi sangat sedih dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ya. Maka selesailah urusan dengan kabilah Bani Quraizah. Tinggal satu lagi urusan Rasulullah dengan Yahudi ini, Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Kita akan bahas pada sesi yang tersendiri nantinya. Nah, ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari Bani Quraizah ini. Pertama, yang tadi ya, memahami perbedaan, bagaimana para sahabat berbeda pendapat memahami teks Rasul, dan demikian juga kita hari ini. Jadi harus toleransi dalam perbedaan yang sifatnya furu'iyah ya. Nah, tapi kalau dalam perbedaan yang sifatnya usul, tidak ya. Contoh tadi itu ya, seperti dalam hal zakat fitrah, apakah boleh dengan uang atau tidak. Nah, kalau tekstual kan nggak boleh pakai uang. Nabi nggak pernah zakat fitrah pakai uang. Padahal waktu itu kan sudah ada uang, tapi Nabi tidak pakai uang. Nah, mengapa kita pakai uang hari ini? Nah, itu kan melihat mudah. Diambil yang paling mudah. Spiritnya, mengapa Nabi dulu membayar zakatnya pakai al-qut, makanan pokok, pakai kurma dan gandum, at-tamar wa syair, mengapa Nabi menggunakan makanan pokok? Untuk mudah. Sebab kalau kasih uang ntar orang beli lagi susah gitu kan. Maka Nabi langsung bayar pakai makanan pokok. Nah, hari ini kita justru kalau pakai beras susah. Dari rumah gotong, maka sebagian ulama mengatakan boleh pakai uang untuk memudahkan. Nah, nanti tinggal panitia yang beliin berasnya gitu ya. Ujung-ujungnya sama juga. Yang diberikan kepada mereka sebagian adalah makanan pokok masing-masing. Nah, ini bagian dari khilafiyah di kalangan ulama. Kita bertoleransi untuk hal-hal seperti ini. Yang kedua, belajar dari cara Nabi mengeksekusi musuh ya. Nabi memutuskan, bukan Nabi yang memutuskan, tapi sahabat beliau sendiri yang tahu persis ya, sehingga beliau menganggap telah melakukan hal-hal yang adil dan sangat-sangat objektif. Memahami karakter asli bangsa Yahudi yang tadi itu ya, penakut dan kemudian suka berkhianat dari dulu sampai sekarang. Dan ini yang merepotkan para nabi, para utusan dulu, karena mereka memiliki karakter demikian. Mengapa bangsa Yahudi Bani Quraizah dihancurkan? Saya kira jelas ya, ada 3 alasan. Pertama, mereka telah berkhianat. Kemudian mereka berkhianat di tengah kecamuk perang yang sangat menjepit. Pengkhianatan mereka sangat-sangat fatal. Yang ketiga, yang memutuskan eksekusi bukan Rasulullah tapi rekan mereka sendiri di kalangan Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Kita lanjutkan yang kedua, jemaah. Perang Bani Mustaliq. Masih usai perang Ahzab ya, baginda Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari mata-matanya bahwa kabilah Bani Mustaliq yang tinggal di sekitar Bi'ru Muraisi', jadi ada sumur Muraisi' namanya ya, bahwa Bani Mustaliq ini sedang menyiapkan pasukan ya untuk menyerang kaum muslimin. Kalau ini yang terjadi, maka perang akan berkecamuk dan akan jatuh korban. Nabi tidak mau ya, Nabi tidak mau jatuh korban baik dari kaum muslimin ataupun dari pihak mereka. Salah satu caranya adalah mendahului mereka agar tidak menyerang ya. Maka dengan harapan ketika Nabi datang ke tempat mereka, mereka tidak jadi menyerang, mereka menyerah, kalah, selesai, tidak ada korban. Itu tujuan Rasulullah. Sebab kalau Nabi menunggu mereka datang, maka tidak mungkin dihindari peperangan. Tapi kalau Nabi yang menyerbu, mereka brok gitu kan, dan tanpa pembunuhan sama sekali, mereka angkat tangan dan selesai, nggak ada peperangan dan tidak ada korban. Itu tujuan Rasulullah. Dan betul ya, maka baginda Rasulullah
pernah mengutus ya Buraidah bin Al-Husaid ya untuk memastikan bahwa Bani Mustaliq ini akan menyerang mereka, dan bukan sekedar isu, ini bukan hoax dan betul. Nabi dapat laporannya bahwa pasukan mereka sudah siap, sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi memberangkatkan pasukannya dipimpin oleh beliau sendiri menyerbu Bani Quraidah ini, dan ini di luar dugaan sama sekali. Mereka tidak akan pernah menyangka Nabi secepat itu ya, menyerang mereka, dan nyaris tanpa peperangan. Ada perawanan tapi tidak banyak, dan takluklah Bani Quraidah ini, Bani Mustaliq ini di tangan kaum muslimin ya, dan mereka mendapatkan harta rampasan perang, tawanan perang. Nah, di antara tawanan perang itu adalah Juwairiyah bintil Harith, putri dari pimpinan kabilah Bani Mustaliq ini, pimpinan dari Harith bin Dirar. Maka ditawanlah sekian banyak rakyat atau pasukan mereka ini, di antara adalah Juwairiyah bintil Harith, dan dibawa ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelumnya Juwairiyah bintil Harith ini ketika dibagi-bagi harta tawanan perang dan harta tersebut ya, Juwairiyah ini jatuh ke tangan seorang sahabat, yaitu Thabit bin Qais bin Samas Al-Ansari, yang dikenal dengan Thabit bin Qais ya. Juwairiyah bintil Harith ini jangankumullah dari kalangan terhormat, putri tokoh Bani Mustaliq. Maka dalam hatinya mengatakan ya, dia ingin memerdekakan dirinya dari tawanan perang tersebut, karena tawanan itu kan mirip-mirip budak, bisa diperjualbelikan ya. Dengan status sosialnya sebagai anak bangsawan, dengan status pendidikannya, kalau bahasa kita hari ini dia terpelajar gitu ya, maka diminta izin kepada Thabit bin Qais untuk meminta dibebaskan ya, dari Rasulullah SAW ya, meminta agar dibebaskan, dan dia sudah akan menyiapkan uang tebusan untuk itu. Nah, ini ceritanya menarik jemaah. Maka dengan sangat dramatis para ulama hadis menuturkannya. Jadi dari kemah tawanan perang ini ya, setelah minta izin kepada Thabit bin Qais tadi itu ya, dia keluar dari tenda ini ya, menuju tenda Rasulullah. Kata Thabit bin Qais, itu tenda Rasulullah ya, silakan ke sana. Aisyah yang berada di tenda terpisah bersama dengan yang lain ya, istri Rasulullah SAW ya, mengintip. Dia melihat, Aisyah melihat seorang wanita keluar dari tenda tawanan, tenda Thabit bin Qais ya, menuju ke tenda Rasulullah. Komentar Aisyah begini, siapa ini? Kata Aisyah, innaha kanat malihah. Wanita ini begitu luar biasa cantik, menawan. Kalimat malihah itu bukan hanya jamilah itu cantik biasa, tapi kalau malihah itu bukan hanya cantik tapi juga menarik perhatian, menawan. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahi, kata Aisyah, demi Allah, sungguh lelaki manapun yang pertama kali melihat wanita ini pasti pengen menjadikannya sebagai istri ya. Jadi siapapun yang melihat Juwairiyah bintil Harith ini, maksudnya wanita ini, pasti ingin menjadikannya sebagai istri. Dan wanita ini menuju ke tendanya Rasulullah. Maka Aisyah dalam hati mengatakan, dalam riwayat itu ya, saya ingin melihat endingnya ya, apakah ketika keluar dari tendanya Rasulullah dia tetap sebagai wanita biasa atau sudah menjadi istri Rasulullah. Yang ditandai dengan kalau dia nanti keluar dengan tetap pakaian biasa, berarti dia merdeka sebagai orang biasa ya. Tapi kalau dia keluar dalam keadaan mutahajjibah ya, sudah menggunakan hijab dan seterusnya, berarti Nabi sudah menikahinya ya, sudah menjadikannya sebagai istri. Dan masuklah Juwairiyah bintil Harith ini, diarahkan ke temu Rasulullah SAW, dan dia menyatakan, ya Muhammad, katanya, saya ingin memerdekakan diri, saya akan kumpulkan uang saya dan berapa yang saya tebus. Jadi dia pengen sekali jamaah sebagai orang yang merdeka, dan ini impian semua orang ya. Jadi harapan semua orang kemerdekaan gitu ya, dari perbudakan atau dari tawanan perang. Kata Rasulullah SAW, ya Juwairiyah, apakah engkau mau ya, kalau kami berikan, kata Rasulullah, saya berikan status yang lebih baik dari sekedar hurriyah ya, hurriyah itu kemerdekaan,
Jadi saya tawarkan ya, status sosial yang jauh lebih baik daripada sekedar seorang yang merdeka. Apa itu, kata Juwair bintil Haris ya? Dan dia ini janda, suaminya sudah meninggal dunia dalam peperangan tersebut sebelumnya, dan tidak ada siapa-siapa. Apa itu, kata Juwair bintil Haris ya? Engkau menjadi istriku, kata Rasulullah. Dan kata Juwair, kalau begitu saya mau. Maka singkat cerita, menikahlah baginda Rasul dengan Juwair bintil Haris ini ya? Dan ketika dia keluar tenda sudah dalam keadaan mutahajibah, dan benar kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang menarik pada peristiwa tersebut, Aisyah memberikan kalimat yang luar biasa ya, kata beliau, tidak ada hari yang lebih berkah ya, tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari di mana Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bintil Harith. Mengapa demikian? Karena pada hari itu begitu mereka tahu bahwa Nabi menikahi Juwair bintil Harith, pertama kaum muslimin yang memiliki tawanan perang tadi dimerdekakan semua. Yang kemudian yang kedua, hampir seluruh penduduk Bani Mustalik tadi itu masuk Islam semua. Maka para ulama menjelaskan di antara hikmah pernikahan baginda Rasul dengan Juwairiyah bintil Harith ini adalah lid dakwah, untuk dakwah. Nabi sengaja menikahi putri Bani Mustalik dan berharap dari mereka itu tertarik dengan Islam. Dan betul, mereka merasa sudah berbesanan dengan Rasulullah, sudah menjadi keluarga Rasulullah, sehingga sak kampung Bani Mustalik itu ya akhirnya dibimbing untuk masuk Islam. Karena itu Aisyah mengatakan, tidak ada hari yang lebih mulia dan lebih berkah daripada hari di mana Rasul SAW menikah dengan Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Maka akhirnya jadilah Juwairiyah bintil Haris ini ya menjadi istri Rasul SAW, menjadi ummul mukminin, menjadi ibu orang-orang beriman. Dan sampai kemudian nanti Nabi meninggal dunia, dia tetap hidup ya. Dan sebagaimana istri-istri Nabi yang lainnya, ketika Nabi meninggal dunia dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena mereka sudah menjadi istri Rasulullah, berarti menjadi ummul mukminin ya. Dan an-nabiyyu aula bil mukminin, jadi Nabi lebih utama terhadap mereka daripada orang-orang beriman ya. Makanya mereka disebut dengan ummu al mukminin, ibunya, emaknya orang-orang beriman. Jadi seseorang tidak mungkin menikahi emaknya. Makanya Nabi itu walaupun beliau meninggal dunia dan ada beberapa orang istrinya ya, seperti Aisyah, Hafsah, Safiyah, Juwairiyah, ini kan relatif istri-istri beliau yang masih muda dibanding dengan Saudah binti Zam'ah, itu kan sudah tua. Ini tetap begitu, artinya tetap sampai akhir hayat. Bahkan Aisyah sendiri kan Nabi meninggal tahun ke-11 Hijriah, Aisyah itu wafat tahun 50 sekian, 55 Hijriah kalau nggak salah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi lebih dari 40 tahun ya, dia dalam keadaan janda dan tidak menikah lagi dengan siapapun sampai kemudian dia meninggal dunia karena statusnya sebagai ummu al mukminin, ibu orang-orang beriman, termasuk juga Juwairiyah bintil Haris. Karenanya kalau kita list para wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu ya, masing-masing punya hikmah ya, punya tujuan. Ada yang tujuannya misalnya seperti ini, lidakwah, untuk mendakwai dan sekaligus mengajak mereka masuk Islam sekampung Bani Mustalik ini. Ada juga nanti kita ketemu dengan Sofiyah binti Huyai ya. Huyai bin Akhtab, bapak dari Sofiyah itu musuh Rasulullah, pimpinan Yahudi, anaknya dinikahi takluk, akhirnya dibawa tita Rasulullah. Ada lagi Ummu Habibah putri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh yang memimpin pasukan Uhud dan pasukan Khandaq, perang Ahzab, musuh Rasulullah. Putrinya dinikahi dan akhirnya ya perlawanannya mengendor, dan pada puncaknya Abu Sufyan bin Harb ini justru memeluk Islam. Jadi ada motif-motif seperti itu, ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi bukan hanya faktor biologis bukan itu atau seks, enggak. Tapi ada misi dakwah, misi politik, bahkan ada juga misi untuk menyambung kekerabatan. Misalnya Nabi menikah dengan putri Abu Bakar, putri Umar, ini untuk menyambung kekerabatan. Sudah masuk Isya? Ada 2 menit lagi. Kita pas cukupkan di sini. Pada pertemuan depan jamaah, ini agak panjang, sengaja sisakan Kita akan bahas menyibak tragedi hadisul ifki. Karena ini agak panjang.
ya. Nanti kita juga akan bicara tentang peran orang-orang munafik. Ini penting ya dalam kasus ini. Ini orang munafik luar biasa. Rumus kemunafikan itu sederhana. Kalau az-zalim, ya, kezaliman itu naik, maka orang munafik itu semakin banyak. Ya. Jadi kalau al-haq turun, ya, dia kemunafikan semakin banyak. Jadi kalau sekarang merebak orang-orang munafik, artinya al-haq itu sedang berada di bawah. Rumusnya demikian. Semakin al-haq ini naik, maka orang-orang munafik itu akan semakin tenggelam. Itu rumus dari dulu itu. Nah, di masa Rasul kita menemukan kemunafikan seperti ini. Di Instagram saya yang terakhir saya tulis, ya. Jadi kalau sekarang ada orang-orang tertentu yang nyinyir terhadap donasi, ya, donasi dinyinyirin gitu kan, ya, maka dulu dari zaman ada juga. Para sahabat Nabi berlomba-lomba ngumpulin harta, ngumpulin donasi untuk berangkat ke perang Tabuk. Ada orang-orang kaya itu, misal Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini orang-orang kaya ngumpulin harta banyak luar biasa, lebih dari 30 miliar ya. Kalah sama Ustaz Adi ya, dinyinyirin oleh orang munafik ini. Apa kata mereka? Itu riya katanya, riya. Tapi sebaliknya, kalau ada Abu Uqail, infaknya cuman sak karung kurma, ya, satu sok kurma, kedikit banget. Apa katanya? Ini nggak ada manfaatnya. Jadi infak banyak salah, infak dikit salah. Sementara mereka sendiri nggak infak. Itu kelakuan orang-orang munafik di zaman Nabi. Nah sekarang sama, ya, cuman medianya beda. Kalau sekarang medianya media sosial, ya, lewat Twitter, lewat Facebook ataupun lewat YouTube dengan nyinyiran-nyinyiran yang lainnya, ya. Baik, kita cut sampai di sini jemaah. Mau diingatkan pada pertemuan depan kita akan bahas khususnya hadis al-ifki, di mana Bunda Aisyah, ya, mendapatkan fitnah luar biasa. Ya, kita akan bahas insyaallah. Baik, kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya. Jazakumullah jaza. Jika ada yang tanyakan nanti kita bisa ngobrol ba'da Isya jika sangat mendesak dan sangat penting. Demikian biar berkah, kita cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.